Yo, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Seperti biasa kita akan bacotin balapan kemarin ya, dan of course Spa atau Belgian Grand Prix, Spa-Francorchamps. Balapan yang ya cukup seru tapi ada boringnya juga, tapi ya lumayan lah ya kemarin. Mungkin sekilas kalau gua kasih skor mungkin 6 atau 7/10. Jadi not too bad sebetulnya, but ya, kita akan detailin breakdown satu-satu apa aja yang terjadi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Of course, buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber dan semua bisa. And ya, ini dia bacotin race Belgian Grand Prix. Let's go. Oke, seperti biasa kita akan bahas satu-satu dari start teman-teman. Yang mana nanti biasanya gue mengerucut ke Ferrari. Secara ini tifosi ya gue ya. Jadi ya startnya of course Leclerc. Kemarin gue live stream gue udah bilang gue khawatir Charles Leclerc bakalan langsung kesalip sama yang namanya Bapak Sergio Perez. But ya betul aja akhirnya di Camel Straight langsung kesalip guys ya. Tanpa babi ibu, gak perlu panjang, gak perlu 1 lap 2 lap, langsung coy kesalip. Berbeda dengan McLaren yang di beberapa race bisa unggul, leading beberapa kali gitu ya. Jadi McLaren lebih superior lah ya daripada Ferrari. Ferrari cuma 2 corner, 3 corner hilang langsung kesalip. Ya karena memang ada lurusan yang sangat panjang sih. Mungkin kalau McLaren pun ada lurusan sepanjang itu mungkin bisa kesalip juga ya. Tapi karena ini Spa Campbell Straight-nya panjang banget, ya akhirnya kesalip gitu. Dan startnya padahal bagus. Kalau kemarin kalian ingat reaction time-nya Leclerc tuh bagus, kenceng, startnya bagus, not bad. Si Perez juga gak bisa nyalip di start. Jadi ya bagus reaction time-nya Leclerc, masih bisa bertahan di tikungan pertama. Dan kita tidak lupa juga di belakangnya ada yang namanya Hamilton, Carlos Sainz dan juga Oscar Piastri yang harus tangling, Sainz dan Piastri gitu ya. Ini kemarin memicu perdebatan gitu, apakah salah Carlos, apakah salah Oscar Piastri gitu kan. Nah ini gue ada foto lebih jelasnya gitu ya. Kalau kemarin kita lihat Carlos Sainz emang sempet lock up dikit gitu ya, ada asapnya gitu. Tapi waktu udah nikung udah gak lock up, ya of course lock upnya paksa ngerem aja sih. Jadi udah gak lock up. Dan menurut komentator juga kemarin Piastri itu sticking his nose, jadi maksudnya masukin hidungnya ke cornernya Carlos gitu. Jadi seharusnya memang Oscar Piastri maksudnya ini nggak salah. Oscar Piastri berhak melakukan hal ini, tapi seharusnya jangan dilakukan karena ya itu risky banget. Bisa apalagi di last source itu udah sempit banget gitu ya. Itu cornernya udah nggak ada. Maksudnya space-nya udah gak ada. Jadinya ya kegencet lah sama Carlos Sainz. Karena di sebelah kirinya Carlos juga waktu itu ada yang namanya Lewis Hamilton. Mungkin bagi Carlos, Lewis Hamilton di sebelah kiri gua nih, jadi gua agak kanan dikit lah supaya gak kontak gitu kan. Ternyata gua gak tahu ya Carlos Sainz sadar apa enggak di belakang ada Oscar Piastri. Tapi yang jelas ada gitu kan di belakang. Memang Oscar Piastri gak side by side banget nih sama Carlos. Jadinya makanya menurut gue pribadi pun harusnya Oscar Piastri gak perlu nusukin Carlos kayak gitu harusnya. Karena ya pede aja sama mobilnya kan. Karena mobilnya kan McLaren juga kenceng. Kan Oscar Piastri juga kemarin di sprint race juga bisa P2 gitu kan. Di qualifying shootout. Di race-nya juga podium gitu. Jadi gue rasa gak perlu khawatir banget lah sama yang namanya Ferrari gitu. Maksudnya santai aja dulu gitu. Nanti juga depan juga masih ada lurusan yang panjang, ada Camel Straight. Siapa tahu bisa nyalip di Camel Straight gitu. Instead mengorbankan mobilnya ini untuk langsung diserudulin gitu. Yang mana mungkin kalau hoki bisa aman, ternyata apes temen-temennya. Akhirnya mereka berdua kontak. Oscar Piastri mungkin terkena front wing atau ininya suspensionnya damage gitu ya. Dan Carlos Sainz pun juga kena ikutan imbasnya ya kemarin. Sidepodnya bolong teman-teman, nanti ada fotonya. Sidepodnya bolong gitu ya.
yang mana ternyata langsung mempengaruhi balance mobilnya banget dan sangat pelan guys ya. Kemarin Carlos Sainz tuh siput banget teman-teman kemarin itu. Karena ya wajar lah ya, memang mobilnya hancur. Mungkin anginnya jadi flow-nya jadi amburadul di mobilnya karena ada bolongnya itu tadi. Sehingga ya gak maksimal mobilnya gitu kan. Dan alhasil kemarin dia retire di lap 22 kalau gak salah, di tengah-tengah pokoknya retire. Yang mana udah gue bilang kan kemarin di live stream, retire aja, udah retire, itu udah gak bisa lagi dipakai mobilnya daripada buang-buang mesin gitu kan. Ya udah akhirnya Carlos Sainz retire. Ya menurut gue Oscar Piastri masih rookie mistakes lah, karena kan dia juga baru tahun pertamanya di F1, mungkin masih menggebu-gebu, apalagi melihat kemarin dia bisa podium gitu, mungkin dia merasa buruan gue pengen nyalip di turn 1 gitu. Ya tipikal F1 lobby sebetulnya, F1 lobby game gitu ya. Banyak banget orang yang barbar di turn 1, ya mungkin Oscar Piastri salah satunya teman-teman ya. Jadi ya mungkin dia harus lebih sabar aja. Kalau kalian lihat gue kan, gue selalu orangnya tuh santai aja ntar disalip di next gitu. Jadi karena gue nggak mau terlalu meresikokan mobil gue gitu untuk kontak dan segala macam. Nah mungkin Oscar Piastri cuma kurang jam terbang aja gitu kan. Mungkin di F2 mungkin dulu dia bisa kayak gini, tapi kalau F1 kan mungkin rusak dikit parah gitu kan jadinya. Jadi ya mungkin itu pengalaman aja untuk Oscar Piastri. Gue yakin dengan adanya kejadian ini, next time harusnya dia lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan gitu kan. Gak perlu terlalu gerasak-gerusuk dulu di lap 1, turn 1 masih bro. Jadi santai aja, balapan masih panjang. Ngapain lu mengorbankan mobil lu di turn 1 dan akhirnya DNF kan gitu loh. Jadi sayang banget dan juga merugikan tim lain gitu. Kan gak enak jadinya. Jadi mending santai aja dulu, kasih Carlos Sainz dulu cornernya, salip di Camel Straight seperti Sergio Perez nyalip Leclerc di Camel Straight gitu kan. Jadi ya gak apa-apa, Oscar Piastri masih keren gitu ya. Kemarin dia udah podium di sprint, jadi ya masih keren lah Oscar Piastri. Menurut gua masih rookie of the year lah, sangat kenceng banget gitu ya. Jadi kedepannya harusnya dia lebih bijaksana lagi lah. Oke. Dan ya setelah itu Carlos Sainz kesalip-salip ya, kalian bisa lihat disalip sama Lance Stroll, banyak banget pokoknya. Akhirnya diturun terus gitu kan. Makanya gue bilang udah retire aja lah, mobilnya udah bolong gitu, sidepod gitu. Jadi ya sayang banget. Dan of course ini kita bisa lihat lap ke-6 Hamilton disalip sama Verstappen, dan Verstappen naik ke posisi ketiga dari posisi keempat, kalian bisa lihat di towernya itu ya. Jadi ya Verstappen being Verstappen teman-teman, lap 6 nyalip, lap 9 nyalip Leclerc di posisi kedua. Jadi Verstappen dari posisi ke-6 udah naik ke posisi kedua di lap 9. Dan ternyata ke posisi pertamanya gak secepat yang kita kira. Ternyata ke posisi pertamanya itu di lap 17 teman-teman. Dia nyalip Sergio Perez di Camel Straight, yang mana dia sengaja lepasin gas supaya dapat DRS di Camel Straight. Ya benar sih, betul, bagus. Gak ngapain disalip di awal gitu, yang penting nyalip di DRS aja gitu. Dan benar kesalip di lap 17. Dan ya selesai balapannya guys. Udah gak ada apa-apa lagi guys ya. Ya kita disajikan juga sama Aston Martin yang somehow di race-nya bisa mengalahkan McLaren teman-teman. Lando Norris kemarin finish posisi 7 atau 8 kalau gak salah. Jadi paling tinggian Alonso ya. Alonso finish di posisi kelima. Jadi bagus, Alonso. Tiba-tiba Aston Martin mendapatkan speednya kembali gitu ya. Kita juga bingung lah, ini McLaren kenapa bisa pelan, kenapa Aston Martin bisa kenceng gitu loh. Aneh juga kemarin tuh analisa yang kita udah ngobrolin, nanti Aston Martin tuh bakal pelan karena lurusan bla 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 bla, McLaren bakal kenceng, dan terbukti di sprint race juga McLaren not bad gitu. Ternyata pas race kenapa bisa jelek banget gitu loh. Itu heran juga sebetulnya ya. Jadi ya kita nggak tahu kenapa gitu. Apa mungkin menurut kalian juga, apa mungkin setupnya bener juga sih. Mungkin setupnya McLaren mungkin gak bagus karena kan beberapa hari kemarin tuh hujan teman-teman. Jadi mungkin McLaren itu setupnya setup hujan, karena kan park firm kan, ketika udah setup ya udah gitu. Dan pas race ternyata gak ada hujan sama sekali. Ya ada sih hujan gerimis beberapa lap doang gitu ternyata. Yang mana kita udah harapin ayo hujan, gak hujan gitu ya. Ya setupnya McLaren akhirnya karena setup hujan pas dipakai di kering ya udah melempem gitu. Mungkin wingnya ketinggian atau gimana supaya waktu hujan gak terlalu understeer atau gak terlalu oversteer mungkin. Jadi
Ya intinya biasanya sih kalau hujan itu wingnya ditinggiin supaya nggak terlalu apa namanya, supaya supaya nggak terlalu understeer gitu ya. Karena kan kalau hujan kan of course lebih pelan gitu dan segala macam. Ya pokoknya wingnya biasanya ditinggiin. Makanya mungkin waktu race ketika kering karena wingnya McLaren tinggi angkanya, downforce-nya tinggi, makanya mungkin pelan teman-teman. Nah mungkin asumsi gue sih itu sih. Karena ya kalian semua juga kemarin bilang kayak gitu. Nopal juga kemarin bilang mungkin setup hujan. Ya masuk akal setup hujannya McLaren. Dan ya sayang banget Oscar Piastri nggak bisa menunjukkan tajinya kemarin teman-teman. Gue padahal menunggu Oscar Piastri banget di race-nya kemarin. Ternyata malah nubrukan sama Sainz gitu ya. Dan ya kalau bisa lihat kemarin hujan di lap 20-an tuh lap 23 nih. Nah, screenshotnya ada hujan di pedoknya Red Bull. Sempat gerimis teman-teman. Dan Verstappen kalau kalian ingat kemarin, gue nggak ada screenshotnya tapi kalau kalian ingat kemarin dia sempet oleng gitu ya di Arus, hampir aja DNF tuh Verstappen guys. Ya kalau nggak DNF pun melintir lah hampir. Tapi biasanya kalau orang oleng di Arus sih banyak DNF ya. Bruk nabrak tembok sebelah kanan atau gimana gitu. Untung aja dia bisa regain kontrol lagi dan ya lanjut ya finish. Untung aja. Dan ya setelah kemarin di awal-awal gitu banyak kejadian, di akhir-akhir tengah-tengah juga lumayan banyak sekali mobil-mobil belakang atau papan tengah fight gitu ya. Terutama Albon yang kemarin sempat fight berapa kali juga di awal dan akhirnya turun terus. Gue juga gak tahu tiba-tiba turun terus gitu. Kemarin kalau kita perhatikan Albon banyak sekali pit stop ya. Gue juga gak tahu kenapa banyak banget. Biasanya Albon kan si paling tire whisperer ya dia ya. Si paling bisa jaga ban. Gak tahu kemarin kenapa banyak banget pit stopnya Albon. Dan kemarin yang kita highlight bagus banget itu ya antara bagus banget atau barbar banget ya. Ocon teman-teman ya. Nyalipnya tuh barbar banget ya. Di tikungan-tikungan yang tidak biasanya nyalip disalip sama Ocon teman-teman. Digas terus kalau misalnya di sini Yuki. Nyalipnya tuh orang-orang biasanya braking zone-nya di late breakingin di Camel Street, dia enggak, dia nyalipnya di Lecom guys. Dia nggak mau mainstream nyalipnya guys. Gokil. Dan untungnya pembalap-pembalap yang lainnya juga respect, maksudnya nggak ngelebarin atau gimana gitu ya, ngasih space. Jadi ya Ocon kemarin bagus, dapat jalan terus lah gitu kan. Jadi not bad juga. Terus kita juga bahas apa lagi? Kalau secara urutan race itu aja sih sebetulnya. Yuki kemarin juga berhasil finish di posisi 10 teman-teman ya. Lumayan gue cukup happy Alpha Tauri bisa poin. Not bad gitu kan. Yuki kesalip sama Ocon terakhir di lap 38. Jadi tinggal 6 lap lagi finish. Dan ya Yuki finish di posisi 10, Lance Stroll posisi ke-8 ya. Lance Stroll sama Alonso kemarin bagus ya teman-teman ya. Untuk maksudnya Aston Martin ya, untuk ukuran Aston Martin posisinya bagus gitu. Dua-duanya poin gitu kan. McLaren mungkin kalau ada Oscar Piastri bisa sih, dua-duanya juga bisa poin sih. Cuma kemarin Norris ya di luar ekspektasi lah. Ekspektasi gue tuh Norris yang P5 mungkin, Alonso yang P7 gitu atau P6. Russell juga kemarin gue nggak tahu apa yang terjadi. Russell juga lumayan kurang bersinar dikit gitu ya Russell. Dan Hamilton akhirnya masuk untuk mendapatkan fastest lap di lap 43 karena gapnya dengan Alonso juga waktu itu panjang banget, 20 lap lebih, jadi 20 detik lebih. Jadi of course ketika Lewis Hamilton masuk tetap masih bisa di depan gitu ya. Dan benar kemarin dia dapat fastest lap Hamilton. Dan ya itulah pretty much balapannya, gak ada banyak hal yang terjadi di balapan kali ini. Seperti biasa Max Verstappen selalu unggul, dia selalu di depan. Dia start di posisi ke-6, finishnya itu masih 20 detik di depan Sergio Perez guys. Mobil yang sama bisa 20 detik di depan tuh gue hands up sih. Memang harus diakui guys ya, Max Verstappen ini emang ya di luar sifatnya yang mungkin kontroversial, mungkin ada yang suka ada yang gak suka, tapi tetap secara driver dia itu driver tergege lah di abad ini teman-teman ya. Mungkin bahkan lebih gege dari Lewis mungkin. Dan maksudnya ya dia udah mendapatkan mojonya lah ya. Udah ini momen dia gitu. Prime-nya Max Verstappen gitu. Jadi
kita tunggu aja sampai kapan Max Verstappen, karena ya of course roda berputar teman-teman ya, pasti akan ada turunnya. Cuma turunnya kapan? Nah itu kita masih nggak tahu. Bisa lama, bisa cepat gitu, tergantung Max Verstappen. Kalau prediksi gua sih minimal tahun 2026 dia baru kalah. Minimal ketika mungkin ganti regulasi dan segala macam. Jadi prediksi gua tahun depan masih Max Verstappen. Tahun 2025 masih Max Verstappen. Dah 2026 baru kemungkinan bisa ganti. Dan ya gue sih tetap berharap Ferrari bisa ngalahin, tapi ya kayaknya kok susah banget gitu teman-teman ya. Berarti ya gue sebagai tifosi sih tetap berharap gitu ya. Next year is our year tuh tetap guys. Kebiasaan ya. Dan ya kayak gitu aja teman-teman. Kurang lebih balapannya nggak banyak. Kemarin mungkin yang kalau bisa gue komentari, Ferrari ya kemarin cukup bagus di track seperti Spa ini, karakteristik yang cenderung high speed corner. Ternyata Ferrari bagus. Kita kemarin gak lihat Carlos Sainz karena kemarin Carlos Sainz turu, tapi mungkin prediksi gua kalau misalnya kemarin Carlos Sainz masih ada, dia di P4 teman-teman. 3 sama 4 kemarin harusnya Ferrari. Jadi ya karena kemarin Lewis Hamilton juga gak bisa ngejar Leclerc ya. Sempat ngejar-ngejar bentar doang, tapi akhirnya tetap Charles Leclerc bisa bertahan di depan gitu ya. Jadi Ferrari ya imbang sih menurut gue sama Mercedes, imbang speednya di kemarin di Spa. Cuma mungkin lebih kencengan pace-nya Leclerc dikit lah ketimbang Hamilton gitu ya. Balance-nya Leclerc kemarin dia bilang bagus. Terus ya Lewis Hamilton juga not bad juga dengan mobilnya yang meronta-ronta di awal teman-teman. Maksudnya no sidepod Mercedes dan sekarang udah ada sidepod, masih bagus balance-nya. Masih bisa di depan. Memang walaupun seorang Mercedes itu aneh rasanya gitu kalau nggak ngelihat dia di atas. Ya sama kayak Ferrari, cuma karena Ferrari udah belasan tahun gak di atas ya sekarang jadi biasa gitu ya. Ngelihatnya. Kalau Mercedes kan baru-baru aja nih melempem nih gitu kan. Jadi mungkin kalian yang fans Mercedes merasa wah aneh banget ya gitu. Nah ini kalian merasakan jadi Ferrari guys ya. Kayak gini ya. Jadi Mercedes, apalagi George Russell juga kemarin kurang terlalu bersinar juga. Alonso somehow bisa kenceng banget kemarin. Maksudnya untuk ukuran Aston Martin kenceng. Yang mana beberapa race kemarin Aston Martin melempem. Bisa kenceng. Jadi ya gua jujur gak tahu kok bisa gitu ya. Ya lagi-lagi mungkin setup yang bagus gitu. Pas setupnya. Mungkin kemarin setupnya gak pas. Sekarang akhirnya menemukan setup pas. Atau mungkin karakteristik dari Aston Martin cocok sama tracknya gitu ya. Jadi ya mungkin seperti itu. Dan Alpine juga kemarin bagus. Ocon kemarin berani banget dia fight terus, nyalip di tempat yang tidak biasa. Jadi menurut gua Ocon juga layak lah kita kasih shout out lah ya untuk Ocon. Bagus. Kemarin gua akui bagus walaupun dia barbar ya. Nyalipnya tuh semua tempat dibuat nyalip sama dia ya, nggak apa-apa. Tetap keren gitu ya untuk Ocon walaupun barbar, tapi ya nggak apa-apa lah. Gak gampang untuk bisa barbar kayak Ocon teman-teman ya, karena dia juga meresikokan dirinya dia sendiri kan. Tapi untungnya sesama driver saling respect untungnya, jadi ngasih space semua ke Ocon. Dan memang pace dia kebetulan memang lebih kenceng, jadi ya mau nggak mau memang pasti bisa nyalip gitu ya. Dia udah props untuk Esteban Ocon bisa finish di posisi ke-8, not bad ya. Dan Lance Stroll not bad juga kemarin balapannya, ada beberapa salip-salipan. Kemarin Lance Stroll juga di tengah-tengah race, not bad juga untuk Lance Stroll. Ya bagus lah, Lance Stroll bisa balapannya itu nggak jelek lagi. Dia kan sebagai anak yang punya tim gitu, selalu digadang-gadang. Karena lu anaknya Lawrence Stroll doang lu nyetir. Tapi ternyata Lance Stroll masih bisa layak lah untuk menjadi driver F1 lah. Dia masih bisa nyalip kiri kanan gitu. Masih oke lah, nggak separah Mazepin misalnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi Lance Stroll masih oke lah, masih not bad. Dia juga masih bisa poin, jadi ya masih layak lah ya untuk bisa berada di F1. Terakhir posisi ke-10 ada Yuki ya. Yuki bagus juga kemarin, balapannya stabil, santai. Walaupun emang dia kesalip-salip, untungnya dia masih bisa stay di posisi ke-10. Jadi ya AlphaTauri kemarin Ricciardo juga bagus di Hungari, di Spa. Yuki yang lebih bagus kali ini, tapi Ricciardo juga not bad juga sih sebetulnya kemarin. Walaupun dia nggak poin ya teman-temannya Ricciardo, tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Ricciardo baru balapan kedua kalinya teman-teman di AlphaTauri, jadi ya it's okay lah Ricciardo. Yang penting nanti dia bisa
Semoga dia bisa lebih gahar lagi. Kalau bisa sih Ricciardo mepet lah sama Yuki. Misalnya Yuki P10, Ricciardo P11 gitu. Jadi nggak terlalu jauh. Kalau bisa sering-sering Ricciardo yang di atas Yuki malah. Tapi gue juga tetap berharap Yuki bisa ngalahin Ricciardo sih. Karena secara gimana-gimana kan Yuki tuh lebih muda. Dan gue juga seneng kalau misalnya Yuki bisa naik ke Red Bull gitu. Misalnya nanti suatu saat nanti gitu. Keren kan gitu kan. Wah, pembalap Jepang Red Bull. Yang mana memang agak tricky ya. Agak nggak mungkin karena Honda udah mau lari ke Aston Martin. Mungkin paling mungkin itu Yuki pindah ke Aston Martin gitu karena mesinnya Honda ya, itu paling mungkin. Berarti ya let's see aja kayak gimana ke depannya. Gue penasaran 2026 udah gak sabar karena 2024 2025 kita udah tahu kayaknya kemungkinan besar juga Max Verstappen lagi gitu ya. Jadi kalau bisa di skip gitu langsung 2026 aja gitu kan. Berarti ya gimana lagi, semoga ada keajaiban di tahun depan. Tiba-tiba Ferrari kenceng, tiba-tiba Mercedes kenceng lagi, atau apapun lah. Yang penting jangan Max Verstappen lagi guys ya. Ya gimana kalau didominasi itu gak enak. Ini kita udah 13 balapan semuanya Max Verstappen, hampir semuanya teman-teman. Sisanya 2 juga Red Bull lagi, Perez doang gitu. Jadi gak ada yang menang selain Red Bull guys ya, 13 lap. Sisa 10 race lagi teman-teman. 13 race ya, sisa 10 race lagi. Kita lihat apakah bisa ada tim yang menang selain Red Bull guys ya. Siapapun dah, gue nggak peduli Ferrari siapapun lah, pokoknya harus ada yang bisa gitu. Tapi kalau misalnya ini satu musim Red Bull semua ya, hormat dah gue dah. Kayaknya sejarah ya. Kayaknya kemarin gue tanya di stream belum ada tim yang bisa menang semua balapan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tahun ini Red Bull semua ya sejarah terukir. Oke? Itu aja celotehan gue hari ini, nggak terlalu banyak juga. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, mungkin kalian punya pengamatan kalian sendiri. Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin gue nggak terlalu detail gitu ya, karena ya supaya nggak lama-lama juga videonya. Berarti ya thank you so much guys yang udah nonton videonya. Silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi aja bareng-bareng di kolom komentar ya tentang race kemarin. Dan mungkin kalian punya pengamatan unik kalian ya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Thank you so much for watching. Jangan lupa like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100 subscriber di tahun ini semua bisa. And yeah, I'll see you in the next race of video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and keep smart racing. Gas coy.